Habiballah, Assalamu alayka ya misbahus surur, Assalamu alayka ya khairi halqillah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berada lebih dari pertengahan bulan Zulqa'dah atau biasa kita kenal dengan Zulqa'dah. Bulan ini adalah bulan yang dihormati, dimuliakan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 bulan selain Ramadan, kata Rasulullah dalam hadis-hadis sahihnya, itu sebagai bulan bonus bagi umat Rasulullah yang disebut dengan bulan-bulan haram. Salah satunya adalah Zulqa'dah yang sementara kita berada di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya di sisi Allah bilangan 1 tahun itu yang Allah ciptakan 12 bulan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, adanya siang dan malam, pergantian itu selama 1 tahun kurang lebih 360 hari lamanya. Di dalamnya Allah menciptakan 12 bulan. Dan 12 bulan itu di dalamnya Allah berikan kepada umat Rasulullah selain Ramadan ada 4 bulan haram, yaitu bulan suci, bulan mulia, dan bulan dihormati. Salah satunya adalah Zulqa'dah. Itulah ketetapan dari Allah. Maka kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian, menzalimi orang lain di bulan-bulan haram ini. Saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, kenapa Zulqa'dah dikatakan sebagai bulan yang suci dan dihormati, sebagai bulan yang mulia dan bulan haram? Yang pertama, di bulan Zulqa'dah ini Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sebagaimana Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah di bulan Ramadan, maka Allah pilih bulan Zulqa'dah sebagai turunnya kitab Taurat. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk naik di Bukit Tursina di Mesir untuk mengambil ini kitab Taurat, berbincang-bincang, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala selama kurang lebih dalam Al-Quran lailatan salasina, kemudian digenapkan oleh Allah menjadi arba'ina lailatan, menjadi 40 hari lamanya Nabi Musa menerima kitab Taurat dari Allah Ta'ala. Dari 40 hari itu, saudaraku yang berbahagia, 30 hari itu utuh bulan Zulqa'dah, 1 bulan penuh. Kemudian ditambah 10 hari di bulan Zulhijjah, 1 sampai 10 Zulhijjah, genap 40 hari.
inilah yang menandakan salah satu bulan Zulkaidah adalah bulan yang suci, dimuliakan dan diharamkan, dihormati. Karena di bulan ini salah satu kitab samawi Allah Ta'ala yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, bulan ini adalah bulan yang dihormati sejak peradaban manusia dahulu. Bahkan ketika belum turunnya Nabi Musa, belum turunnya Rasulullah, bulan ini sudah menjadi bulan kemuliaan. Disebut dengan bulan Islah, bulan gencatan senjata. Apabila dahulu kala terjadi peperangan dan perselisihan di antara suku dan kaum, maka apabila tiba bulan haram, salah satunya Zulkaidah, maka segera permusuhan dihentikan, perselisihan dihentikan, terjadi gencatan senjata, karena mereka memahami bahwa bulan Zulkaidah adalah bulan perdamaian, bulan islah dan bulan kebaikan. Inilah yang menyebabkan bulan Zulkaidah adalah bulan yang sangat dihormati. Yang ketiga dan terakhir, bulan Zulkaidah ini adalah bulan persiapan ibadah besar. Bulan Zulkaidah ini adalah bulan persiapan melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah kurban. Alhamdulillah, tahun ini saudara-saudara kita bisa kembali melaksanakan nikmatnya perjalanan haji yang sebelumnya kurang lebih 2 tahun lamanya karena pandemi sempat terpending dan terhenti. Disebut dengan bulan Zulkaidah, bulan persiapan ibadah besar. Zulkaidah sendiri artinya dalam bahasa Arab dari 2 penggalan kata zul dan qa'adah. Qa'adah itu artinya duduk, qi'adah artinya duduk bersantai. Dan memang apabila tiba bulan Zulkaidah, orang-orang Arab dulu mereka tidak pergi berniaga ke luar negeri. Mereka tidak pergi berdagang, membawa barang dagangannya ke Syam, ke Syria, ke Yordan, ke Palestina, sampai ke Yaman. Mereka beristirahat. Karena pada dasarnya orang-orang Quraisy Mekah pekerjaan mereka adalah berdagang dari satu negara ke negara lain. Maka apabila tiba bulan Zulkaidah, mereka semua memberhentikan sementara perdagangan mereka. Mereka duduk di tanah Makkah dengan santai. Kenapa? Karena mempersiapkan ibadah haji. Karena ibadah haji adalah ajaran sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga kenyataannya, karena banyaknya orang yang datang berhaji, sehingga orang-orang Quraisy tempatan mukim, mereka hanya berdagang melayani orang-orang yang datang melaksanakan ibadah haji. Mereka bekerja dunia lebih santai dan lebih tenang. Karena apa? Karena tempat mereka didatangi begitu banyak orang-orang. Sampai saat ini demikian adanya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan di bulan Zulkaidah ini kita bisa menjaga dan meningkatkan iman dan takwa kita kembali lebih tinggi lagi di sisi Allah. Kalaulah beramal saleh di bulan-bulan haram, Allah berikan kita bonus-bonus tertentu. Demikian juga adanya apabila di bulan ini kita masih bergelimang dosa, di bulan ini kita masih melakukan maksiat kepada Allah, ingatlah kata Abu Qatadah Ibnu Katsir dalam semua tafsiran, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian berbuat dosa
di bulan ini. Hijrah, segera hentikan semua dosa dan kemaksiatan. Kenapa? Apabila kita melakukan dosa, melakukan kemaksiatan di bulan-bulan mulia ini, sebagaimana pahala dilipat gandakan, maka dosa-dosa di sisi Allah juga dilipat gandakan. Maka kata Abu Qatadah, inna zulma fi syahril haram, sesungguhnya apabila kita melakukan dosa di bulan-bulan haram ini, a'zamu hatiyatan wa wisra, maka Allah juga akan melipat gandakan dosa-dosa itu sebagaimana amal saleh yang kita lakukan. Maka saya mengajak kepada diri saya dan kita semua, yang hari ini kita masih lalai dengan salat 5 waktu, yang hari ini kita masih lambat, yang hari ini kita masih melalaikan waktu-waktu salat, tolong marilah kita berhijrah, sempurnakan ibadah salat 5 waktu kita. Yang hari ini saudara-saudaraku, kita senantiasa menutup Al-Quran. Nanti Al-Quran dibuka ketika bulan suci Ramadan, Al-Quran dibaca ketika ada kematian, Al-Quran dibaca ketika ada yang kemasukan. Maka tolong, setiap hari kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk senantiasa membaca Al-Quran setiap saat, sehingga kita tidak digolongkan orang-orang yang lalai di sisi Allah. Al-Quran adalah sebagai makanan kita setiap hari, seperti mana kebutuhan makanan kita. Maka demikian juga Al-Quran, senantiasa kita membukanya, membiasakan setiap hari untuk membaca Al-Quran. Demikian juga yang selama ini kita banyak lalai dari zikir kepada Allah. Tolong untuk senantiasa kita berzikir kepada Allah. Jadikan semua amanah, semua pekerjaan kita, semua aktivitas kita, jadikan semua dengan zikrullah, agar supaya dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kata Rasulullah dalam hadis-hadis sahih, apabila kalian keluar dari rumah dengan mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, dengan zikir ini kita keluar, walaupun itu aktivitas dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi kita, jaga kita, tambah rezeki kita, berikan kita keberkahan yang luar biasa. Sehingga apabila kita mati dalam mencari nafkah, insya Allah Allah berikan kita pahala syahid di sisinya. Demikian juga saudaraku yang berbahagia, yang hari ini kita masih berselisih paham, yang hari ini kita masih bersengketa, yang hari ini kita masih bermusuhan, tolong islah. Ini adalah bulan haram. Jangan sampai sebagaimana Rasulullah sudah jelaskan, bahwa apabila kita berselisih, apabila kita bersengketa 3 hari 3 malam saja, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita menjadikan bulan Zulqa'dah ini sebagai bulan hijrah, sebagai bulan introspeksi kita, muhasabah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga saudara-saudaraku yang tahun ini tidak sempat menunaikan ibadah haji karena mungkin antrian, karena mungkin belum ada kemampuan, maka tolong bulan Zulqa'dah ini juga bulan persiapan untuk berkorban. Minimal tahun ini kita niatkan untuk berkorban. Maka bukankah kata Rasul dalam hadis-hadis sahih, bulunya, kulitnya, bahkan kukunya dan tanduknya nanti sebagai saksi di hari kemudian. Bayangkan, bulunya yang tidak bernilai, kulitnya yang tidak ada nilainya, tanduknya yang tidak bernilai, begitu tinggi pahalanya di sisi Allah. Dari tiap-tiap bulu hewan korban mendapatkan 1 pahala. Maka bayangkan berapa jumlah hewan korban, berapa jumlah bulunya, mustahil kita dapat menghitungnya. Bagaimana dengan dagingnya yang kita distribusikan, yang kita sedekahkan kepada orang-orang miskin? Tentunya jauh lebih besar lagi pahalanya. Bukankah kata Rasulullah dalam hadis-hadis sahih, fasilu diyakum, baguskan korban-korban kalian, jangan buta, jangan pincang, jangan cacat, agar kendaraan-kendaraan kalian nanti sempurna di hari kemudian.
Bukankah hewan korban yang kita sembelih, kata Rasul, itu adalah kendaraan kita yang akan menjemput kita nanti di yaumil qiyamah. Ketika nanti di padang mahsyar, maka akan ada kendaraan kita akan menjemput kita untuk masuk surga. Itulah hewan-hewan kurban yang kita sembelih di hari-hari kurban. Kemudian saudaraku yang berbahagia, terakhir, apabila juga di tahun ini kita sudah berupaya tidak mampu untuk berkorban, maka paling tidak kita meniatkan untuk berpuasa. Kurang lebih ada persiapan kita 14-13 hari lagi. Bagaimana cara berpuasa di bulan Zulhijjah? Yang pertama dicontohkan Nabi berpuasa selama 9 hari, yaitu dari tanggal 1 Zulhijjah sampai pada tanggal 9 Zulhijjah Arafah. Ketika saudara-saudara kita sementara Arafah di Tanah Haram. Apabila kita tidak mampu 9 hari, maka masih ada lagi diskon yang bisa kita buat, yaitu minimal 2 hari kita berpuasa pada tanggal 8 dan 9, yaitu hari Arafah dengan hari Tarwiyah, tanggal 8 dan tanggal 9. Apabila juga tanggal 8 dan 9 2 hari ini kita tidak sanggup, maka minimal kita berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah di hari Arafah. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis sahih Nabi ditanya, bagaimana pahala puasa ketika berpuasa Yaumul Arafah? Maka apa kata Nabi? Kufirat sannataini, menghapuskan 2 tahun dosa, al-madiyata wal bakiyata, dosa yang tahun lalu dan dosa yang akan datang. Bayangkan, kita belum hidup di tahun depan, dosa-dosa kecil sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan berpuasa pada tanggal 9 Arafah. Apabila tanggal 9 ini juga kita tidak mau berpuasa, kita juga lalai berpuasa, kami sudah tidak tahu jalan apa lagi yang bisa dibuat untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Minimal di tanggal 9 Arafah ini kita menjalankan puasa dengan baik. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bil ayati wa zikr